Assalamualaikum. Pandemi yang belum berujung selesai meskipun di Surabaya sendiri menunjukkan aktivitas yang berkemajuan untuk COVID-19, namun murid ataupun mahasiswa masih tetap belajar dari rumah dengan panduan dari bapak atau ibu guru yang dilakukan secara online. Sayangnya, godaan saat belajar dari rumah sangatlah banyak. Bahkan tak sedikit murid ataupun mahasiswa jadi main-main serta kurang fokus saat belajar. Lantas, bagaimana cara agar belajar tetap efektif walaupun hanya belajar dari rumah? Ini tipsnya. Yang pertama, jauhkan gadget dari jangkauanmu. Meskipun kalian sedang belajar secara online, tetapi usahakan gadget tidak berada di dekat kalian karena ada hal yang menarik yang bisa dilihat dari sana. Tapi ingat, proses belajar mengajar harus tetap berjalan meskipun kalian menggunakan satu gadget yang kalian punyai. Dan gunakan gadget itu sebaik mungkin. Jadi jangan sambil belajar sambil mendengarkan atau menonton hal yang lain dari gadget tersebut. Jadi ketika jam belajar mulai, tetaplah fokus pada apa yang kalian lakukan. Yang kedua, matikan semua notifikasi pada gadget kamu. Dengan menjauhkan gadget tapi tidak mematikan notifikasinya sama saja bohong. Notifikasi yang muncul di layar tentu akan mengundang kamu untuk membukanya. Akibatnya kamu jadi tidak fokus pada materi apa yang dibicarakan. Lebih baik mute semua notifikasi pada gadget, terutama notifikasi pada media sosial kamu. Belajarlah dengan sungguh-sungguh agar kamu mendapat ilmu walaupun hanya belajar di rumah. Toh ilmu ini akan sangat membantu kamu saat mengikuti ujian akhir kamu nanti ataupun tugas-tugas lain dari guru-guru kamu. Yang ketiga, matikan dulu televisi yang ada di rumah. Nah, televisi bisa menghibur kalian sewaktu berada di rumah selama pandemi ini. Tetapi untuk lebih fokusnya pada saat kegiatan belajar mengajar, tunda dulu ya keinginanmu untuk menonton berita, talk show, ataupun drama Korea terbaru. Jadi fokuslah belajar terlebih dahulu, nanti kalau sudah selesai baru bisa nonton lagi. Yang keempat, jangan terlalu banyak ngemil. Sebenarnya sah-sah saja sih kalau kamu ngemil saat mengikuti proses belajar mengajar, tetapi jangan terlalu banyak. Yang ada bukannya belajar, kamu jadi lebih fokus sama apa yang dimakan. Bahkan tidak sedikit yang malah menjadi ngantuk akibat kebanyakan ngemil, sehingga proses belajar mengajar terpaksa ditinggal. Sangat disayangkan bukan? Alangkah baiknya kalau kamu makan terlebih dahulu sebelum belajar dari rumah dimulai. Sebisa mungkin hindarilah makanan yang terlalu manis karena dapat menyebabkan kantuk yang tidak tertahankan. Tetap semangat ya. Tips yang kelima, cari tempat belajar yang sepi dan nyaman. Nah, situasi dan kondisi yang terjadi di sekitar sangat berpengaruh pada tingkat konsentrasi belajarmu. Apabila tempatmu belajar kurang kondusif, sebaiknya cari tempat lain yang lebih sepi, seperti kamar. Hasilnya, bila kamu memahami materi yang diajarkan dengan baik, tentunya jika konsentrasi kamu penuh dengan kondisi yang nyaman.
sehingga semua yang dibutuhkan untuk menunjang aktivitas belajar dekat dengan kamu, dan kamu tidak perlu mondar-mandir juga ke ruangan yang berbeda. Tips yang keenam, jangan mau disuruh-suruh dulu ya. Jadi sebelum pelajaran atau materi dimulai, minta tolong kepada orang yang ada di rumah kalau kalian sudah mulai kelas secara online. Jadi orang tua, kakak atau adik mungkin jika memintamu untuk mengambilkan sesuatu saat belajar online sudah dimulai, sebaiknya jangan mau. Karena sekali saja kamu meninggalkan laptop atau gadget untuk belajar secara online, kemungkinan kamu akan lupa terhadap materinya. Dan akibatnya kamu jadi tidak bisa menyelesaikan tes atau tugas yang diberikan oleh guru kalian. Sebaiknya mintalah pengertian dari orang tua atau siapa saja yang ada di rumah kamu untuk tidak mengganggumu saat sedang belajar. Kalaupun ingin membantu, lakukan selesai belajar saja agar kamu bisa fokus memahami materi, sehingga tidak ada satu materi pun yang tertinggal. Tips yang ketujuh, catat materi pelajaran yang dianggap penting. Nah, sama seperti saat kalian di sekolah, catatlah setiap materi yang dianggap penting, terutama yang ada rumusnya. Apabila ada tugas atau ujian, kamu bisa membuka catatan dan mengerjakannya dengan baik. Namun, jangan mencatat saat guru kamu sedang menjelaskan sebuah materi. Akan lebih baik kalau kamu mendengarkan semua materinya terlebih dahulu, lalu mencatatnya setelah jam belajarnya usai. Memang memorimu akan bekerja lebih keras untuk mengingat semuanya, tapi inilah cara paling ampuh agar kinerja otak tetap terlatih dengan baik, meskipun hanya belajar di rumah saja. Itu tadi 7 tips yang sudah saya sampaikan. Temukan cara belajar terbaik menurut versi kamu. Setiap orang memiliki cara belajar yang berbeda-beda, meskipun sama-sama belajar dari rumah. Maka dari itu, temukan cara belajar seperti apa yang menurutmu paling baik dan tepat untukmu. Dengan demikian, konsentrasi belajar tetap terjaga dengan baik, meski belajarnya hanya dari rumah saja. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.